Saya dipengaruhi oleh teman-teman saya. Katanya tadi saya kan ke Pak Ganjar ya, katanya jangan, soalnya Pak Mahfud itu kayak menentang kebebasan saya, kita orang Kristen untuk beragama. Benarkah itu Pak? Apalagi nanti kalau sampai gabung dengan Pak Anies. Ya, itu aja. Saya mau tegaskan di sini, partai PDIP itu partai ideologi. Maka Ibu Mega suka bilang, kenapa kita nggak dukung Anies misalnya? Karena dia dari pengalaman, belum pengalaman birokrasi. Lalu Anda kan saya bilang, menyerang Pak Mahfud. Ma'ruf Amin masih mengeluarkan fatwa MUI bahwa saya masuk penjara. Mahfud nggak pernah. Kok Anda tidak fair, saya bilang. Ketika Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin, kenapa kalian pilih Jokowi? Iya kan? Kan sekarang alasannya mau pilih 02 kenapa? Karena meneruskan Jokowi kan? Nah terus Jokowi dulu sama Ma'ruf Amin lo pilih. Kok sekarang Ganjar sama Mahfud? Mahfud ini udah terkenal jujur. Ini rumahnya sederhana, pernah jadi DPR, bupati, karena jadi menteri. Ini orang jujur. Dan dia juga bukan orang yang rasis. Dia nggak pernah keluarin fatwa untuk menghukum saya, juga nggak pernah. Betul kan? Nah kok kenapa tiba-tiba dibalikkan seolah-olah karena ada Mahfud jangan pilih Ganjar. Waduh, kok dulu nggak pernah ngomong, kalau mau ngomong gitu pakai teori yang sama. Harusnya lo bilang jangan pilih Jokowi dong karena ada Ma'ruf Amin. Atau jangan pilih Jokowi karena ada Yusuf Kala. Mungkinkah Ahok akan bersekutu dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024? Pertanyaan ini diajukan karena itu sangat mungkin terjadi. Penyebabnya adalah hasil-hasil survei nasional menunjukkan kubu Ganjar dan kubu Anies saat ini jauh tertinggal dari kubu Prabowo. Kalau sampai tanggal 14 Februari nanti, suara Prabowo tidak sampai 50% plus 1, maka akan ada 2 putaran pemilihan presiden. Saat ini, para pimpinan parpol seperti Bu Megawati dan Surya Paloh sudah ikut turun kampanye. Kalau upaya mereka berhasil, Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar atau dengan Anies. Pertanyaannya, kemanakah pendukung kubu yang kalah di putaran pertama akan bergabung di putaran kedua? Kalau Ganjar yang lolos, apakah kubu Anies akan dukung Ganjar? Dan sebaliknya, kalau Anies lolos, apakah kubu Ganjar yang akan dukung Anies? Disinilah letak pertanyaan soal Ahok menjadi relevan. Ahok adalah kader PDIP yang dulu pernah dizalimi oleh kubu Anies pada 2017. Akibat tekanan kubu pendukung Anies, Ahok kalah dalam Pilgub DKI, bahkan harus masuk penjara. Kini, bila Anies menang, bisakah Ahok mengambil keputusan untuk mendukung kubu yang dulu menzaliminya? PDIP dan kubu Islam pendukung Anies berada di 2 ujung spektrum yang berbeda. Namun saat ini, dengan merujuk pada kemenangan Anies di Jakarta 7 tahun yang lalu, tetap terbuka kemungkinan bagi mereka untuk bergabung untuk meraih kekuasaan. Dan kalau itu benar terjadi, Ahok harus menentukan sikap. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Anda nggak suka Jokowi. Ini pendukung-pendukungnya Prabowo lama, nggak suka Jokowi. Akhirnya benci Prabowo. Pendukungnya Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo. Akhirnya benci Jokowi. Catat itu, Amin menang wajib, Amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan Amin. Amin menang, Amin kalah. Catat itu, Amin menang wajib, Amin kalah dosa. Kata Amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak
Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang. Amin kalah. Dosa. Hidup amin. Hidup amin. Caplos amin. Menangkan amin. Amin menang 1 putaran. Amin. Amin. Amin menang. Wajib. Amin kalah. Dosa. Amin menang. Amin. Amin kalah. Dosa. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%. Siap menang 1 putaran. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor 1, bukan soal pintar. Jadi saya pikir Anda yang akan jadi calon pemimpin Republik ini, kalau berani mencalonkan diri, elok Anda itu memberikan tauladan. Jangan bicara seenaknya aja, memberikan kabar-kabar bohong. Jadi kalau saya bantah gini kan jadi tidak enak bahwa Anda bohong. Sekali lagi, rakyat Indonesia, pilihlah pemimpin yang berkarakter. Saya ulangi, pilihlah pemimpin yang berkarakter, jangan pemimpin yang kelihatan pintar saja, tapi tidak memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya juga, Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Apakah etis Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, tetapi masih menjadi bagian dan mengkritik menjadi cawapres? Saya mau tanya lagi, Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi, sekarang menyerang Pak Jokowi, mengatakan bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga, Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Orang yang menolong beliau, apakah itu etis? Saya sekarang tanyakan kembali, silahkan publik menilai. Kalau kita mau bicara santun-santunan, pas di debat juga saya mati-matian buat ngambil perhatian masyarakat. Ya tetap aja, tapi datamu itu ngawur. Bilang angin nggak punya KTP segala. Saya yang malu. Haduh, Nies. Itu saya berusaha kalem aja Pak buat ngeles. Kesalahan masa lalu kamu itu kebanyakan sih. Saya juga merasa dibohongin nih sama si Mimin. Di awal, dia janjiin banyak banget hal. Sampai maunya jadi ketua. Tapi malah zong. Pak, kesalahan itu saya sudah tutup-tutupin. Kalau soal Cak Mimin, saya juga sebenarnya capek Pak. Coba minta mulutnya diem aja. Percuma saya angkat wakil kalau nggak ada gunanya. Makin kelihatan kan kerenan Ngap Gibran? Iya bener Pak. Oke, bakal saya sampein. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Nah gitu dong Gus, jangan lalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Pak Gibran, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud,
Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lempong mungkin ya. 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis, Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Kalau kita mendengar statement-statement dan pidato Pak Prabowo, ini kan pasca debat memang selalu mengarah kepada Anies Baswedan. Ada calon yang ngomong ngasih skor 11 dari 100. Emang gue pikirin. Itu yang pertama. Baru kemudian soal ucapan kebaikan yang kemudian dibalas dengan air tuba, kemudian dianggap malin kundan dan seterusnya. Bagi saya, Pak Prabowo hanya ingin menegaskan bahwa Anies bisa jadi gubernur tak lepas dan tak bukan hanya karena jasanya Pak Prabowo. Prabowo Subianto itu ingin mengatakan bahwa Anies itu adalah orang yang tak tahu terima kasih kepada Pak Prabowo. Itulah yang disebut dengan air susu dibalas air tuba. Harus dipertegas itu buat Pak Anies. Yang disampaikan oleh Mas Anies itu kebohongan, itu fitnah, sumbernya tidak jelas, bohong dan sebagainya. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Saya lupa bilang, walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih. Walau terlambat, nggak apa-apa, ucapkan terima kasih. Bisa dicek Pak Jokowi sendiri. Saya sudah menyampaikan Bapak Presiden, saya sebelum jadi menteri, saya berusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha. Ya. Hak guna usaha. Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Dia mau
ejek, mau menghasut. Dia mau bikin rakyat benci sama saya, padahal Pak Jokowi ada saya di istana 2,5 tahun yang lalu. Saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan, saya siap. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI prajurit kita selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Cerita itu cerita, omon, ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu
kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu Pak? Nah yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut.
harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, POC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Tentu memasuki pemilu ini, saya harap kita tidak salah pilih. Karena banyak sekali kita, apalagi yang umur-umur kayak kita, semua kita tahu susahnya jadi orang tanda kutip minoritas. Saya masih ingat waktu saya mau pencalonan kembali, saya diminta mundur. Kenapa? Makanya waktu itu Ibu Mega sempat ngomong, kenapa Ahok nggak boleh jadi gubernur? Apa karena namanya Ahok? Makanya saya bilang, orang tanya sama saya, kenapa kamu ngotot ikut PDIP? Saya bilang satu-satu yang berani bela saya cuma nama Ibu Megawati. Nggak ada yang berani bela saya. Cuma beliau yang berani bela. Pak Jokowi pun suruh saya mundur. Bapak-bapak ibu pasti nggak percaya. Minta saya mundur. Dan zaman itu namanya yang tentunya polisi jaksa. Ya saya nggak ada salah, nggak terbukti dimasukkan juga. Nah makanya saya bilang,
Kali ini Bapak Ibu harus sadar, nggak boleh salah pilih. Kalau saya pribadi, saya yakin yang paling pantas jadi presiden itu cuma Ganjar. Nggak ada yang bisa. Makanya saya bilang kan, terus kemarin bertanya, kenapa kamu mundur? Karena rata-rata orang berpikir saya akan mendukung bukan nomor 3. Saya lihat, wah ini gawat juga nih. Rata-rata orang bilang Ahok itu sebetulnya main 2 kaki nih. Saya bukan tipe orang main 2 kaki. Makanya saya pertimbangkan, saya kalau ikut kampanye nggak boleh. Karena status saya komut Pertamina. Kalau saya berhenti, ini Pertamina lagi cuan gede-gedenya nih. Bonusnya 1% dari cuan ini. Karena perusahaan begitu, kalau ada untung kami boleh bagi 1% sampai 1,3%. Ini kalau saya berhenti kehilangan dong. Tapi saya yakin demi masa depan anak cucu kita, ketika orang mengatakan Ganjar bisa nggak lolos, Ganjar bisa kalah, maka saya lebih rela berhenti dari Pertamina untuk yakinkan Bapak Ibu. Ya kan? Bahwa Ganjar satu-satu harapan kita untuk ke depan. Bahwa PDI Perjuangan satu-satu partai yang konsisten membela yang namanya dicap minoritas. Nggak ada partai yang konsisten lakukan itu. Coba bayangin, saya disuruh mundur cuma Ibu Mega yang bilang, kenapa Ahok nggak boleh maju? Dia bisa kerja, kenapa nggak boleh maju? Cuma karena namanya Ahok. Lalu saya tahu sebagian dari kita mulai terpengaruh. Lihat Pak Mahfud, kok Pak Mahfud gini nggak mau pilih. Saya mau tanya, dulu Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, yang MUI yang bikin fatwa surat saya, kok kalian pilih juga? Nggak fair kalian gitu loh. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, kalian pilih juga. Dan Pak Mahfud jauh lebih baik. Kenapa cuma gara Pak Mahfud lalu semua pada mau pindah? Nah saya khawatir kalau ini mau dibikin supaya Pak Ganjar itu tidak lolos di Jakarta. Kita kadang-kadang ini tentu mayoritas orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa jangan berpikir, kau punya duit kau ke Singapura. Saya mau kasih tahu nih, kalau sampai yang berkuasa cabut paspor Anda, semua harta Anda bisa diambil loh. Ini bicara ideologi nih. Kita nggak mau lagi terulang peristiwa tiap kali ada kejadian orang Tionghoa jadi korban. Ini nggak bisa lagi terjadi. Ini negara ini dengan konstitusi nih. Mau jadi apa bangsa ini? Segelombol orang teriak-teriak tidak izinkan Ahok jadi gubernur, lalu oknum polisi ikut vonis teriakan massa. Ini mau jadi apa bangsa ini? Ini ideologi mau jadi kemana? Maka Ibu Mega bilang, lalu orang menuduh katanya petugas partai. Ya memang negara ini didirikan memberi kuasa penuh kepada partai politik. Saya adalah petugas partai. Ibu Mega petugas partai. Tapi kalau partai menugaskan saya curi duit, melawan konstitusi, ya saya berhenti, enak aja. Saya bukan setia kepada orang yang tidak sesuai konstitusi. Kalau kamu sesuai konstitusi, saya ikut. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu tidak mau pilih Ganjar dan tidak mau pilih PDI Perjuangan? Tanya sama saya. Silakan, tanya. Bukan mau pilih ya. Saya pengen tahu yang di ruangan ini, siapa yang punya alasan tidak mau pilih. Saya mau dengar alasannya apa. Saya akan jelaskan. Oke. Oma tuh mengalami dulu kejadian 98 itu. Kira Oma tahu apa itu kejadian itu. Tetapi Oma nggak sangka kalau Prabowo itu yang berbuat. Prabowo kenapa dibawa-bawa sampai sekarang? Sedangkan dia banyak menolong orang. Dan dia juga turunan Cina. Cuma ya begitulah ke Cina-Cinaan, ke Arab-Araban, apa kemana-mana gitu ya. Nah kebetulan juga dia jadi mantunya dari Cendana. Mungkin ada politik-politik keluarga kita tidak tahu. Sampai sekarang dibawa-bawa terus. Dan sebagai orang Kristen kita mesti mengampuni. Orang bisa berubah kan. Ya, dan kita jangan sampai menyimpan dosa orang sampai semalam, begitu firman Tuhan. Betul kan? Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengampuni,
tidak kasih orang berubah, selalu itikat jahat dituduh-tuduhkan begitu, rasanya enggak etis juga dalam firman Tuhan. Betul kan? Jadi Oma tuh tidak bisa menerima tuduhan mentah-mentah begitu. Jadi kenapa Bu kok nggak mau pilih Pak Ganjar? Ya, terima kasih Bu ya. Jangankan Ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, itu aja. Sama saya bilang sama adik saya, silakan adik saya mau pilih 02. Saya udah bilang sama adik saya, adik perempuan kandung kok. Saya cerita sama ibu begini. Waktu 2019, saya masih di tahanan, adik perempuan datang kepada saya. Dia mengatakan karena pada waktu itu survei antara Jokowi dan Prabowo itu beda tipis. Dan pada waktu itu Ahoker diperkirakan oleh orang ada 3-4%. Jadi saya bisa menentukan siapa menang kalah. Karena orang lagi marah di tahanan ini. Lalu datang adik perempuan saya kepada saya, gini loh kok, lo mesti pilih Prabowo. Kenapa? Oh, dia orang baik, saya kenal baik semua. Oke, nggak baik pilih Jokowi. Saya lebih tahu Jokowi juga, saya jadi gubernur wakil dia kok. Nah, saya ingin meneruskan, gimana pun Jokowi ini harus kasih kesempatan teruskan 2 periode. Lalu dia bilang gini, lu hati-hati lo, kalau sampai Prabowo terpilih, lu yang gak mau dukung bisa masuk penjara. Enak aja, gimana gue bisa masuk penjara? Oh, kalau penguasa mau penjarain lu mah gampang. Tapi kalau dia terpilih, lu pasti jadi menteri. Gue jamin lu jadi menteri. Nah, terus gue bilang, kalau Pak Jokowi yang terpilih, apa dia gak penjarain gua? Oh, gak mungkin, Pak Jokowi kan orang baik. Gak mungkin penjarain kamu. Lagi pula kalau kamu beda sama dia, penjarakan kamu, ya biasa-biasa saja. Sekarang ngaku teman aja lu dibiarin masuk penjara kok. Saya salah apa, Bu? Saya mau tanya. Salah apa pasalnya? 1 Pulau Seribu nggak ada ngaduin saya. Kenapa saya masih masuk? Karena tekanan orang. Jadi kalau kita ngomong ibu, mau teruskan apa? Makanya saya nggak mau berdebat depan umum. Ini semua direkam. Ini tolong saya sampaikan ya. Ini jangan dikeluarkan ini. Ada undang-undang ITE ini. Saya sengaja minta ibu ngomong seperti ini. Karena saya udah hadapin di rumah saya kok. Pakai nama Yesus juga masing-masing Yesus sudah beda kita, Bu. Betul gak, Bu? Anda berdoa, Anda baca Alkitab. Saya juga berdoa baca Alkitab. Kalau pilihan saya adalah nomor 3, ibu nomor 2, itu hak ibu. Tapi saya mau tegaskan, tidak fair kalau milih presiden itu bukan lihat dari rekam jejak. Itu aja. Jadi kalau ibu masih mau ngotot pilih nomor 02, itu hak demokrasi ibu.
Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno, memindahkan ibu kota? Aduh Ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah Bu. Sekarang Ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang sudah dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Makanya Ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa masih paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu Bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar. Ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis. Ibu tahu nggak? Waktu Solo bangun masjid sumbangan dari Emirat, dari Abu Dhabi. Ibu tahu nggak sumbangan berapa triliun bangun masjid di tengah kota? Tanahnya punya siapa? Kalau tanahnya 2 triliun punya bangunan, habis beli tanah. Kalau tanah itu katakanlah 50 juta, 80 juta di tengah kota. Kalau 1 hektar itu mau berapa ratus miliar udah habis. Ya kan? 1 hektar kan 10.000 meter. Kalau 80 juta itu berarti 800 miliar. Untuk beli tanah kan. Lagi mau cari tanah gitu gede di tengah kota, siapa yang punya? Kalau hektaran tanah siapa yang punya? Yang punya Pertamina. Saya suruh tanda tangan kasih gratis bangun. Pertamina punya negara. Nah sekarang sama kan. Kenapa nggak mau Balikpapan? Kalau mau misalnya. Saya dipengaruhi oleh teman-teman saya. Katanya tadi saya kan ke Pak Ganjar ya. Katanya jangan. Soalnya Pak Mahfud itu kayak menentang kebebasan kita orang Kristen untuk beragama. Benarkah itu Pak? Apalagi nanti kalau sampai gabung dengan Pak Anies. Dah, itu aja. Saya mau tegaskan di sini, partai PDIP itu partai ideologi. Maka Ibu Mega suka bilang, kenapa kita nggak dukung Anies misalnya? Karena dia dari pengalaman, belum pengalaman birokrasi. Lalu Anda kan saya bilang, menyerang Pak Mahfud. Pak Mahfud ini jauh lebih modern dari Pak Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin masih mengeluarkan fatwa MUI bahwa saya masuk penjara. Mahfud nggak pernah. Kok Anda tidak fair saya bilang. Ketika Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin, kenapa kalian pilih Jokowi? Iya kan? Kan sekarang alasannya mau pilih 02 kenapa? Karena meneruskan Jokowi kan? Nah terus Jokowi dulu sama Ma'ruf Amin lu pilih. Kok sekarang Ganjar sama Mahfud? Mahfud ini udah terkenal jujur. Ini rumahnya sederhana, pernah jadi DPR, bupati, katanya jadi menteri. Ini orang jujur. Dan dia juga bukan orang yang rasis. Dia nggak pernah keluarin fatwa untuk menghukum saya juga nggak pernah. Betul kan? Nah kok kenapa tiba-tiba dibalikkan seolah-olah karena ada Mahfud jangan pilih Ganjar. Waduh, kok dulu nggak pernah ngomong? Kalau ngomong gitu pakai teori yang sama, harusnya lu bilang jangan pilih Jokowi dong karena ada Ma'ruf Amin. Atau jangan pilih Jokowi karena ada Yusuf Kala. Kita enggak. Nah itu yang perlu hati-hati Bu. Jadi bagi saya tentu tidak ada yang sempurna ya semua ya. Mau Ganjar mau apa, saya juga bukan orang sempurna kok. Tapi di antara 3 yang terbaik ya ini. Nggak ada lagi. Oke. Hidup Ganjar luar biasa. Saya mau nanya, coba sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dilakukan sesuai dengan janjinya? Saya yakin kalian tidak bisa menjawab ini. Tolong tuliskan satu saja kelebihan Anies Baswedan di kolom komentar. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Publik menyoroti sejumlah gerakan yang dilakukan oleh Joko Widodo alias Jokowi di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon yang cukup wajar. Hal tersebut karena adanya ketakutan dalam Jokowi. Presiden menurutnya di tengah kelimpungan dengan adanya kemungkinan bahwa kemenangan yang diraih oleh Anies Baswedan. Hal tersebut dapat berujung pada hancurnya sejumlah program dari Jokowi. Hal tersebut jelas terjadi karena penerus kekuasaan kepala negara bukan dari kelompok Pak Jokowi. Lihat saja misalnya di Jakarta.
Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye sehingga memainkan strategi playing victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Tampaknya sih sulit menjual isu agama karena ketiga bakal calon mempunyai agama yang sama. Ataukah mereka akan bikin heboh lagi dengan menyebarkan hoax bahwa Ganjar akan diisukan sebagai seorang yang beragama kafir? Atau mungkin mereka akan membuat hoax bahwa Ganjar adalah anak PKI, ataukah Ganjar Pranowo adalah keturunan non-muslim? Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.